Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Sahra dengan nomor NIM 220404500006 dari kelas B Bimbingan dan Konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Baik, yang pertama adalah bidang pengembangan pribadi. Aspek-aspek bimbingan pribadi. Pengembangan pribadi siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah bisa diwujudkan melalui layanan bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang membantu para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadinya. Di atas telah disebutkan bahwa masalah individu ada yang berkenaan dengan Tuhannya dan ada yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Bidang pengembangan pribadi siswa mencangkup keduanya, yakni mengembangkan aspek-aspek kepribadian siswa yang menyangkut dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Menurut Surya dan Winkel 1991, aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi adalah kemampuan individu memahami dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Misalnya persoalan-persoalan yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan. Selanjutnya, makna bimbingan pribadi. Menurut Surya 1988, bimbingan pribadi merupakan bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Relevan dengan Surya, Winkel 1991 menyatakan bahwa bimbingan pribadi merupakan proses bantuan yang menyangkut keadaan batinnya sendiri, kejasmaniannya sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, bimbingan pribadi atau personal guidance bisa bermakna bimbingan untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah yang bersifat pribadi. Selanjutnya, tujuan bimbingan pribadi. Berdasarkan makna bimbingan pribadi di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu individu agar bisa memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi. Di dalam makna bimbingan pribadi, menurut Depdikbud, atas tujuan bimbingan pribadi untuk yang pertama, mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. Yang kedua, mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Bimbingan pribadi juga bertujuan agar individu mampu mengatasi sendiri, mengambil sikap sendiri, atau memecahkan masalah sendiri yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Yang keempat, bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi. Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan pribadi, yaitu pertama, layanan informasi. Informasi tentang tahap-tahap perkembangan dapat mencangkup perkembangan fisik, motorik, bicara, emosi, sosial, penyesuaian sosial, bermain, kreativitas, pengertian, moral, seks, dan perkembangan kepribadian. Sedangkan informasi tentang keadaan masyarakat dewasa ini dapat mencangkup informasi tentang ciri-ciri masyarakat maju, makna ilmu pengetahuan, dan pentingnya iptek bagi kehidupan manusia. Yang kedua, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berkenaan dengan layanan bimbingan pribadi dengan mencangkup identitas individu seperti nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, bahasa daerah, anak keberapa, orang tua, dan lain-lain. Selanjutnya, kejasmanian dan kesehatan, riwayat kependidikan, prestasi, bakat, minat, dan lain-lain. Ketiga, orientasi. Layanan orientasi, bidang pengembangan pribadi mencangkup suasana, lembaga dan objek pengembangan pribadi seperti lembaga pengembangan bakat, pusat kebugaran dan latihan pengembangan kemampuan diri, dan tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Bagian B, bidang pengembangan sosial. Yang pertama, aspek-aspek bimbingan sosial. Selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, individu juga dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan
Yang pertama, kesulitan dalam persahabatan. Yang kedua, kesulitan mencari teman. Yang ketiga, merasa tersaing dalam aktivitas kelompok. Yang keempat, kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Dan yang keenam, kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru. Yang kedua, makna bimbingan sosial. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial, seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyelesaian diri, dan sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Menurut Jumhur dan Surya, bimbingan sosial atau social guidance merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyelesaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga, tujuan bimbingan sosial. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, tujuan utama pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyelesaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Yang keempat, bentuk-bentuk layanan bimbingan sosial. Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan sosial yang bisa diberikan kepada para siswa di sekolah atau madrasah. Bentuk-bentuk layanan tersebut yang pertama, layanan informasi yang mencangkup informasi tentang keadaan masyarakat dewasa ini. Yang kedua, makna ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pentingnya iptek bagi kehidupan manusia, dan lain-lain. Informasi tentang cara-cara bergaul. Yang kedua, orientasi. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan hubungan sosial adalah suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial, seperti berbagai suasana hubungan sosial antar individu dalam keluarga, organisasi, atau lembaga tertentu dalam acara sosial tertentu. Selanjutnya, bagian C, bidang pengembangan kegiatan belajar. Yang pertama, aspek bimbingan belajar. Siswa di sekolah dan madrasah, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, memiliki masalah yang satu sama lain berbeda tingkat kompleksitasnya. Beberapa aspek masalah belajar yang memerlukan layanan bimbingan belajar atau bimbingan akademik. Yang pertama adalah kemampuan belajar yang rendah. Yang kedua, motivasi belajar yang rendah. Yang ketiga, minat belajar yang rendah. Yang keempat, tidak berbakat pada mata pelajaran tertentu. Yang kelima, kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Yang keenam, sikap belajar yang tidak terarah. Yang ketujuh, perilaku maladaptif dalam belajar seperti suka mengganggu teman ketika belajar. Selanjutnya, prestasi belajar yang rendah, penyaluran kelompok belajar dan kegiatan belajar siswa lainnya, pemilihan dan penyaluran jurusan, pemilihan pendidikan lanjutan, dan gagal ujian, tidak naik kelas atau tidak lulus ujian, dan sebagainya. Menurut Surya 1988, beberapa masalah aspek individu siswa yang memerlukan layanan bimbingan belajar. Yang pertama, bimbingan pendidikan, pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan, cara belajar yang tepat, dan perencanaan pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, makna bimbingan belajar. Bimbingan belajar atau bimbingan akademik adalah suatu bantuan dari pembimbing kepada individu atau siswa dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar di institusi pendidikan. Winkel 1991 berdasarkan pengertian di atas, bimbingan belajar bisa bermakna suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajarnya.
Selanjutnya, tujuan bimbingan belajar. Secara umum, oleh karena siswa merupakan individu yang sedang dalam proses perkembangan, maka tujuan bimbingan belajar adalah membantu individu atau siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Siswa yang perkembangannya terhambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kemampuan belajarnya. Selain tujuan secara umum di atas, secara lebih khusus, berdasarkan pengertian di atas, tepat diketahui bahwa tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Dalam konteks kemandirian, tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mandiri dalam belajar. Yang keempat, bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. Beberapa bentuk layanan bimbingan belajar yang bisa diberikan kepada siswa di sekolah dan madrasah yaitu yang pertama, orientasi kepada para siswa atau khususnya siswa baru tentang tujuan institusional, tujuan sekolah dan madrasah, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah atau madrasah, cara-cara belajar yang tepat, penyesuaian diri dengan corak pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang kedua, penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran di sekolah. Yang ketiga, bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai, memilih kegiatan-kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar dan memiliki program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, pengumpulan data siswa. Layanan pengumpulan data siswa yang berkenaan dengan kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, cita-cita hidup pada program-program studi atau jurusan tertentu. Yang kelima, bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, seperti kurang mampu menyusun dan mentaati jadwal belajar di rumah. Yang keenam, bantuan dalam membentuk kelompok-kelompok belajar dan mengatur kegiatan belajar kelompoknya supaya belajar secara efisien dan efektif. Selanjutnya, bagian D, bidang pengembangan karir. Yang pertama, aspek-aspek bimbingan karir. Karir-karir tertentu berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan. Oleh sebab itu, bimbingan karir di sekolah dan madrasah harus sudah dikembangkan. Namun, pengembangan bimbingan karir di sekolah dan madrasah tentu disesuaikan dengan tingkatan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Beberapa aspek masalah karir yang membutuhkan pelayanan bimbingan karir di sekolah ataupun madrasah. Yang pertama, pemahaman terhadap dunia kerja. Yang kedua, perencanaan dan pemilihan karir atau jabatan atau profesi tertentu. Yang ketiga, penyediaan berbagai program studi yang berorientasi karir. Yang keempat, nilai-nilai kehidupan yang berkenaan dengan karir. Yang kelima, cita-cita masa depan. Yang keenam, minat terhadap karir tertentu. Selanjutnya, kemampuan dalam bidang karir tertentu. Yang kedelapan, bakat khusus terhadap karir tertentu. Selanjutnya, kepribadian yang berkenaan dengan karir tertentu. Harapan keluarga, masa depan karir yang akan diperoleh, penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan yang terkandung dalam karir atau jabatan atau profesi. Selanjutnya, pasar kerja, kemungkinan pengembangan karir dan lain sebagainya. Yang kedua, makna bimbingan karir. Menurut Google 1991, bimbingan karir merupakan bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan profesi tertentu, serta membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Berdasarkan pengertian di atas, bimbingan karir bisa bermakna suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah karir. Selanjutnya, bentuk-bentuk layanan bimbingan karir. Beberapa jenis layanan bimbingan karir yang bisa diberikan kepada siswa di sekolah antara lain: yang pertama, layanan informasi tentang diri sendiri yang mencakup kemampuan intelektual, balat khusus di bidang akademik,
minat-minat umum dan khusus, hasil belajar dalam berbagai bidang studi, sifat-sifat kepribadian yang ada relevansinya dengan karir, seperti potensi kepemimpinan, kerajinan, kejujuran, keterbukaan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kehidupan dan cita-cita masa depan, keterampilan-keterampilan khusus yang dimiliki siswa, kesehatan fisik dan mental, kematangan vokasional, dan lain sebagainya. Yang kedua, layanan informasi tentang lingkungan hidup relevan bagi perencanaan karir mencakup informasi pendidikan atau educational information. Yang kedua, informasi jabatan, dan yang ketiga, informasi karir. Yang ketiga, layanan penempatan, yakni usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di bangku sekolah atau madrasah sebelum tamat. Yang keempat, orientasi. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan karir mencakup suasana, lembaga, objek karir atau kerja, seperti kantor, bengkel, pabrik, pengoperasionalan, perangkat kerja tertentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Yang pertama, aspek pengembangan kehidupan berkeluarga. Aspek-aspek kehidupan berkeluarga penting dimasukkan dalam program layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga siswa bisa memperoleh pemahaman yang benar tentang kehidupan berkeluarga. Aspek-aspek kehidupan berkeluarga yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling antara lain. Yang pertama, pemahaman tentang fungsi-fungsi, peranan, dan tanggung jawab berkeluarga, ayah, ibu, dan saudara. Yang kedua, pemahaman tentang kesehatan reproduksi pada manusia. Yang ketiga, perilaku seksual yang benar. Yang keempat, pernikahan. Yang kelima, perceraian. Yang keenam, talak dan rujuk. Yang ketujuh, kelahiran. Dan yang kedelapan, hubungan antara anggota keluarga. Misalnya hubungan antara anak dengan ayah, anak dengan ibu, dan lain-lain. Yang kedua, makna bimbingan kehidupan berkeluarga. Bimbingan kehidupan berkeluarga merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh individu atau pembimbing kepada individu lain atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan berkeluarga. Melalui bimbingan kehidupan sosial berkeluarga, individu dibantu mencarikan alternatif bagi pemecahan masalah yang berkenaan dengan kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, bagian F, bidang pengembangan kehidupan beragama. Yang pertama, aspek-aspek pengembangan kehidupan beragama. Beberapa aspek pengembangan kehidupan beragama yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, antara lain suasana lembaga dan objek keagamaan seperti upacara ritual keagamaan, sarana ibadah keagamaan, situs dan peninggalan keagamaan. Yang kedua, makna bimbingan kehidupan beragama. Makna bimbingan pengembangan kehidupan beragama adalah bantuan yang diberikan pembimbing atau terbimbing atau siswa agar mereka mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama. Melalui layanan bimbingan dan konseling, para siswa dibantu mencari alternatif bagi pemecahan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan bimbingan kehidupan beragama di sekolah dan madrasah. Tujuan layanan bimbingan dan konseling bidang kehidupan beragama adalah agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya. Dengan perkata lain, dapat memecahkan berbagai problem yang berkaitan dengan kehidupan beragama yang dihadapi individu baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, bentuk-bentuk layanan bimbingan beragama di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bidang pengembangan kehidupan keberagamaan adalah pertama, informasi layanan. Layanan informasi untuk bidang pengembangan kehidupan beragama mencakup yang pertama, informasi tentang suasana kehidupan beragama, yang kedua, upacara-upacara atau ritual keagamaan, yang ketiga, tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, wihara, dan lain-lain. Yang keempat, hari-hari besar keagamaan. Yang kedua, orientasi layanan.
Orientasi untuk bidang pengembangan kehidupan beragama mencangkup A. Susana keagamaan, B. Lembaga dan objek keagamaan, C. Upacara ritual, D. Keagamaan, D. Sarana ibadah keagamaan, E. Situs agama tertentu, F. Peninggalan-peninggalan keagamaan tertentu, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.